مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في الحياة إليك رام كل قربا سيدي لبيك. Perkenalkan, nama saya Zaratul Wulan Putri dari NIM P021 dan ini teman saya. Saya Nail Oktavia Bilkis dari NIM P022. Dan saya Najwa Malidia Alfia dari NIM P023. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Sadin dan teman-teman yang kami banggakan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk menyampaikan materi terkait mata kuliah agama ini. Salawat berbingkai salam semoga tetap senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya dan teman-teman akan membahas materi mengenai akhlak mulia di tengah krisis spiritual. Yang pertama, kami akan membahas mengenai studi kasus dilema sang manajer muda. Di era modern ini, kesuksesan sering sekali diukur dengan harta, kekayaan, jabatan, dan juga karir. Namun, kesuksesan di dunia itu belum tentu membawa kesenangan dan juga ketenangan dan akhlak yang baik bagi kita. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan adanya keseimbangan antara kesuksesan di dunia dan juga akhlak yang baik. Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah sikap atau perilaku seseorang yang tertanam dalam dirinya dan terlihat dalam kehidupan dan perilakunya sehari-hari. Akhlak terbagi menjadi 4, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama, dan juga akhlak kepada lingkungan. Akhlak sendiri menunjukkan bagaimana kita bersikap, berbicara, mengambil keputusan, dan juga memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari ini. Ciri-ciri orang yang memiliki akhlakul karimah yaitu adil, sabar, bertanggung jawab, amanah, peduli terhadap lingkungan, dan juga menghormati antar sesama. Akhlak yang baik itu tidak hanya berupa teori, tapi harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misal dalam kepemimpinan, kita juga harus memiliki akhlak yang baik. Studi kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai Ahmad, sang manajer muda. Ahmad memiliki karir yang baik, jabatan yang tinggi, dan juga tanggung jawab yang besar. Akan tetapi, dia merasa hidupnya ini kosong dan belum tahu apa makna hidup yang sebenarnya.
Masalah utama yang dihadapi Ahmad, yaitu krisis spiritual Ahmad. Ahmad merasa hampa, kehilangan arah hidup, mempertanyakan tujuan hidup, dan membutuhkan ketenangan batin. Ahmad mulai menyadari bahwa manusia tidak hanya membutuhkan kesuksesan materi, tetapi juga membutuhkan ketenangan spiritual dan tujuan hidup yang jelas. Perubahan Ahmad mulai melakukan proses memperbaikan diri. Ahmad mulai mempelajari Islam, memperkuat keimanan, memperbaiki ibadah, melakukan muhasabah, dan memperbaiki perilaku. Perubahan spiritual Ahmad membuatnya mulai mengevaluasi dirinya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Spiritualis dan akhlak. Hubungan spiritual dan akhlak, yaitu yang pertama kesadaran kepada Allah, lalu mengevaluasi diri, lalu perbaikan perilaku, dan akhlak yang lebih baik. Spiritualitas tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga harus terlihat dari perilaku seperti jujur, amanah, kesabaran, dan tanggung jawab. Dilema dalam pekerjaan. Masalah yang dihadapi Ahmad yaitu Ahmad harus memilih antara kepentingan pekerjaan, mempertahankan jabatan, mengikuti kebijakan perusahaan, atau menjaga prinsip Islam dan akhlak. Ahmad harus mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil sesuai dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Akhlak seorang pemimpin. Ahmad sebagai manajer harus menjadi seorang pemimpin yang amanah, jujur, adil, bertanggung jawab, peduli terhadap bawahannya. Jabatan bukan hanya sebuah kedudukan, tetapi merupakan amanah. Seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaannya untuk memberikan manfaat, bukan merugikan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu terdapat budi pekerti yang agung. Landasan Islam, akhlak dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Lalu di dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak. Seorang muslim tidak cukup hanya beriman dan beribadah, tetapi juga harus menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan. Toleransi, akhlak dalam menghargai perbedaan. Ahmad seharusnya menghormati perbedaan, tidak melakukan diskriminasi, bersikap adil, menghargai pendapat orang lain, serta menjaga hubungan yang baik. Akhlak yang baik juga terlihat dari cara seseorang memperlakukan orang lain, termasuk orang yang memiliki perbedaan agama, budaya, maupun pendapat. Dari studi kasus tersebut, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yaitu 1. Kesuksesan tidak hanya diukur dari materi. 2. Manusia membutuhkan ketenangan spiritual. 3. Perubahan dimulai dari introspeksi diri. 4. Spiritualitas harus tercermin dalam akhlak. 5. Jabatan adalah amanah. 6. Pemimpin harus jujur dan adil. Untuk kesimpulan dari studi kasus tersebut, yaitu studi kasus Ahmad menunjukkan bahwa kesuksesan dunia tidak selalu memberikan ketenangan hidup. Dengan memperkuat spiritualitas dan memperbaiki akhlak, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Akhlak sebagai bukti perubahan, yaitu iman memberikan arah, spiritualitas memberikan ketenangan, serta akhlak menunjukkan kualitas diri. Sekian untuk presentasi studi kasus agama. Terima kasih. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang jabatan dan harta, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan dengan akhlak yang mulia. Sekian, terima